Untuk soal UAS nanti ditulis apa enggak ya? Ada yang bertanya, ini Abang Glenn apa ya? Abang Glenn coba diulangi lagi, Bang. Untuk soal UASnya apa ya? Ibu nggak dengar, coba yang lain ada dengar nggak? Suaranya seperti terputus-putus ya. Katanya Bu, untuk soal UASnya ditulis nggak ya? Untuk soal UAS tidak perlu ditulis ya. Nanti kalian pastinya sudah bisa membuka di portal. Kalian download soal UAS tersebut. Soal UAS Ibu lihat itu berupa soal-soal uraian ya, yang dibuat oleh dosen koordinator, kurang lebih itu ada 10. Seperti soal yang diberikan pada kalian ujian Bahasa Indonesia di tingkat SMA. Jadi maksimalkanlah diri di situ ya, tapi bukan itu satu-satunya penilaian ibu ya, bukan satu-satunya. Ibu sering ingatkan kepada mahasiswa dan mahasiswi, jangan beranggapan ketika kamu mungkin ya, ini kan karena sifatnya non kelas ya, bisa mencari semua akses. Penyelesaian di UAS itu bisa dapat 100, namun keaktifannya tidak ada dan tugas dikerjakan asal-asalan, tidak akan mungkin ibu memberikan nilai A kepada mahasiswa tersebut. Banyak pertimbangan. Jadi tentunya itu menjadi pembelajaran ya ke depan. Siapapun dosennya, ya ada baiknya kamu menunjukkan kemampuan kamu, jangan diam pasif ya. Nah, itulah yang membuat dosen itu menilai jadi tidak pasti. Eh, Kenapa dikatakan tidak pasti? Dosen saja tidak tahu apakah pantas diberikan nilai A karena kurangnya tadi keaktifan, sementara dari UASnya dia nilainya tinggi, nah itu menjadi pertimbangan tersendiri. Alangkah baiknya jika ada yang sifatnya itu linear ya, atau arti linear, sejalan selaras antara tugas-tugas keaktifan dan ujian yang sudah dikerjakan baik UTS ataupun UAS. Oke ya, baik kita mulai supaya tidak lama-lama. Sebaiknya nanti setelah siap, kalau tidak ada kegiatan langsung dikerjakan UAS tersebut. Nah, di sini sudah sekitar 109. Oke, Ibu mulai dengan membagikan materi di pertemuan 15. Jadi untuk pertemuan 15 ini Ibu tidak kasih tugas, kalian langsung aja kerjakan UASnya. Ya, langsung kerjakan UAS. Oke, kira-kira sudah masih loading ya? Belum ada. Belum Belum ya? ada, Bu. Oke, sabar ya. Sebentar Ibu coba tampilkan. Jadi sebenarnya ya, materi-materi di mata kuliah bahasa Indonesia ini yaitu pengulangan kalau Ibu perhatikan. Intinya ya kalian difokuskan untuk mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana membuat karya tulis ilmiah tersebut ya, karena nanti kan akan ujung-ujungnya sebagai mahasiswa yang menghasilkan suatu karya tulis ilmiah, baik itu berupa jurnal ataupun yang namanya skripsi ya. Kemudian bagaimana cara menentukan ya ataupun menggunakan huruf-huruf kapital, tanda atau notasi ya dalam suatu kaidah ya bahasa Indonesia yang disebut juga dengan PUEBI yang selama ini dikenal dengan EYD. Nah, sebentar Ibu kembali. Yang mengikuti kegiatan hanya prodi agro ya, Abang Len Kegiatan Kak. apa nih? Ada yang menginfokan sama Ibu bahwasanya beberapa orang mengikuti suatu kegiatan dan sedang dalam perjalanan. Itu Itu enggak kegiatan kegiatan anak KIP, Bu. Anak Hari apa? ini ada kegiatan anak KIP KIPK dari organisasi KIP-nya, itu dia dari Permadiksi gitu, Bu. Jadi kami disuruh ke kampus kan. Nah, Mm-mm. untuk mengikuti kegiatan itu, kami mau ke Sibolangit, Bu, gitu.
Khusus untuk anak KIP saja. Iya Bu, anak KIP aja. Oke. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya dari jurusan lain juga ada kegiatan lain. Kira-kira ini yang bergabung di sini masih ada kegiatan lain nggak hari ini? Saya ada Bu. Masih ada, Bu. Iya, jam berapa Ya. kakak? Coba satu orang. Karena ibu kalau bertanya di grup itu, ibu bertanya tapi itu jawaban pastinya abang dan kakak tahu ya. Seperti main-main, yang satu sudah mengatakan fix, satu lagi mengatakan lawannya, kontrasnya. Jadi grup yang ibu tinjau ya, grup bahasa Indonesia ini yaitu tadi sempat ibu mengatakannya ya, ada kegagalan ya dalam berbahasa tadi. Ibu nggak tahu itu dari segi apa. Jadi sebaiknya diperbaiki, jadilah seorang akademisi yang pandai menempatkan bahasa. Ya, kalau seorang dosen sudah bertanya, ini bertanyanya bukan dalam hal yang bercanda ya. Kalau sudah bertanya dalam hal yang serius, ya sampaikanlah dalam bentuk hal yang serius. Seperti tadi malam, ada dua versi yang saya baca. Sudah dikatakan tidak ada PKKMB, namun satu lagi mengatakan ada. Nah, coba di mana letak kevalitan ya informasi yang diberikan? Oke, ya ini sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Iya. Udah, Bu. Ya Bu. Oke, ya ini saya lihat masih ada beberapa orang yang menonaktifkan video. Sebaiknya saya remove-kan saja. Ya, kayaknya juga nanti akan saya cek kembali ya, karena menilai sikap seseorang itu nggak gampang ya. Menilai penilaian sikap itu mempengaruhi nilai akhir semester mahasiswa. Jadi makanya ada istilah adab itu lebih tinggi dari ilmu. Sebagai seorang Abu katakan abang dan kakak ini pemuda-pemudi ya, generasi penerus bangsa. Jikalau kalian tidak memperbaiki adab itu salah satu ya, adab, akhlak, ya kesantunan, tingkah laku. Nah, itu akan terbawa nanti ketika kalian sudah dalam kondisi eh, posisi ya, posisi sebagai orang tua. Nah, itulah yang sering saya pesankan kepada mahasiswa, syukur-syukur masih bisa mendengar dan menjalankan, namun kalau tidak, tanggung jawab saya sudah lepas karena saya sudah menyampaikan ya. Nah, kita lihat di sini sudah kelihatan belum? Masih kelihatan apa? Coba diinfokan sama Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ujian, Bu. Oke, ujian ya. Nah, Ibu geser. Yang ini sudah kelihatan. Ini adalah materi di pertemuan 15. Sudah kelihatan? Ada, Bu. Agak kabur. Ada, Bu. Baik Sudah, Bu. Bu. Karena materi yang diupload oleh si dosen koordinator Bahasa Indonesia, Ibu hanya sebagai anggota ya. Koordinator adalah ketua. Itu dalam bentuk PDF. Jadi mungkin ada perbedaan ya dari front huruf yang seharusnya kalau di Microsoft ataupun di PowerPoint dia jelas, namun ketika diubah ke PDF ada beberapa perubahan. Nah, yang mau dikaji di sini adalah tentang topik karya tulis ilmiah. Jadi ketika abang dan kakak nanti menjadi seorang penulis, maka harus menentukan topik dari suatu karya tulis yang mau dibuat. Karya tulis yang dibuat itu tidak boleh asal-asalan ya. Dalam artian kita hanya menulis saja tanpa mengetahui topik utama dari apa yang kita tulis. Jadi tentukan topik karya tulis ilmiahnya. Kalau kalian nanti membuat skripsi, ya tentukan topik ya, ataupun nanti yang dimuat dalam suatu judul. Jadi mau kemana ini dibuat penelitiannya. Nah, penelitian itu nanti akan ditulis dalam suatu karya tulis ilmiah yang biasa juga disingkat dengan KTI. Nah, di sini coba diperhatikan ada beberapa ya alur ataupun tahapan ya dari presentasinya. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Nah, di sini ada pengertian karya tulis ilmiah, sudah sering saya sampaikan KTI itu apa ya. Kemudian metode ilmiahnya itu ada beberapa metode yang bisa digunakan, apakah termasuk penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif.
Nah, di poin kedua, klasifikasi tulisan, penulisan karya tulis ya. Kemudian sistematika itu materi di pertemuan yang lalu. Mengapa perlu penulisan KTI ya? Mengapa perlu publikasi? Nah, itu bisa dibaca ya sampai dengan penutup. Nah, Ibu hanya menyampaikan nih yang Ibu rasa belum ya. Seperti ini, ada beberapa klasifikasi tulisannya hampir mirip nggak dengan jenis-jenis paragraf? Coba siapa yang masih ingat jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Ibu Aan Christopher ada Bu, orangnya? saya Bu. Aan Christopher, bentar ya, Akir tidak ada. Oke, Ibu Saya Bu. lanjut next ya. Ini Ibu panggil sekitar 10 orang lah ya untuk pertanyaan. Kira-kira berapa jenis paragraf berdasarkan posisi atau letak kalimat utamanya? Aan, Abdul Ada Halim, Aditya Saputra, Agi, Kak Agung, Agustinus, Ahmad Ali Madani, dan Ahmad Rafid. Siapa yang bisa jawab? saya Bu. Tidak ada orangnya. Oke, ya, baik. Oke, Rakib, silakan dijawab. Oke Bu. Ya. Karya tulis atau makalah deduktif yang artinya kalimat tersebut itu terletak di awal paragraf, dan makalah induktif itu dia paragrafnya letak di akhir. Dan untuk deduktif dan induktif atau kita sebut campuran, mereka itu ada di awal dan di akhir. Tapi bedanya itu di induktif dia itu memperulangkan katanya saja Bu. Itu saja Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Yang di antara 10, Izin, Rakib izin menjawab, Bu. sepertinya. Oke, Abang Agustinus. Izin menjawab, Bu. Iya, Untuk yang silahkan. di paragraf deduktifnya itu, Bu, dia ada di gagasan utama, Bu. Gagasan utamanya itu seperti di awal paragraf, Bu, yang dimana kalimat itu kan kayak diikuti dengan kalimat penjelas, Bu. Kayak misalnya contoh di kalimat deduktif itu ada di pendidikan merupakan faktor faktor penting dalam kemajuan bangsa, Bu. Itu contoh kalimatnya, Bu. Dan untuk yang kalimat paragraf kedua itu, Bu, ada di induktif, Bu. Induktif itu kalau yang aku ketahui, Bu, adalah gagasan utama, Bu. Gagasan utama di akhir paragraf, Bu. Yang dimana itu dia didahului kalimat penjelas juga itu, Bu. Kalau contohnya itu ada di misalnya banyak banyak siswa mengalami kesulitan, Bu. Kesulitan belajar akibat keterbatasan fasilitas ataupun ekonomi, Bu. Itu kalau di induktif, Bu. Kalau dia di paragraf campuran, Bu, kayak di deduktif atau induktif, Bu, itu kayak eh, dia itu kayak macam ditegaskan, Bu, kali kembali ke ditegaskan kembali di akhir paragraf, Bu. Contohnya itu kayak macam eh, disiplin sangat penting gitu, Bu, dalam kehidupan mahasiswa. Tanpa disiplin, proses belajar itu mungkin tidak akan berjalan maksimal, Bu. Izin, Bu. Oke, saya cukup ya. Kita next kan. Sudah diwakili oleh Agustinus dari kelompok yang pertama. Kita next kan. Ya, kita lanjut. Kemudian tadi Bang Haki Rakib tanpa dipanggil dia menjawab ya. Haki Rakib ini Bu lihat agak aktif. Ya, mudah-mudahan Bang Haki ya yang sering Ibu katakan seperti Haki ya, HKI ya. Pernah Ibu sampaikan nggak sama Bang Haki? Sudah Bu. Iya, itu hak kekayaan intelektual ya. Hak cipta seseorang yang kalau kita sudah keluarkan HKI-nya, orang tidak boleh mengambil alih. Ketika digunakan produk kita, maka dia harus membayar kepada kita karena kita yang menciptakan. Nah, mudah-mudahan Abang tugas-tugas, keaktifan, dan ujiannya pun sejalan ya Bang, sehingga bisa Ibu berikan nilai yang maksimal. Nah, kita lanjut next kan. Nah, di sini ada judul mengapa perlu publikasi ya. Mengapa diperlukan suatu publikasi? Publikasi itu kan berasal dari kata publik ya, publish. Ada yang disiarkan secara umum, ada yang diberitahukan secara umum. Nah, apa gunanya tulisan kita? Kita publish ya, bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk paper proceeding. Nah, inilah yang bisa dilihat ya untuk menambah pengetahuan, kemudian menyampaikan ide atau temuan,
Kemudian untuk keuntungan sendiri, ya apa keuntungannya? Ya, ketika misalnya kita ya sudah mempublish suatu tulisan, penulis atau peneliti dari luar negeri, misalnya membaca tulisan kita, kemudian mengajak kita bekerja sama dalam suatu penelitian. Nah, ada dana penelitian yang bisa kita bagi. Nah, dana penelitian ini sangat besar ya, Bang, apabila kita sudah bekerja sama dengan pihak asing. Nah, kalau dari dosen sendiri itu ada namanya penelitian internasional yang bisa bekerja sama dengan dosen di luar negeri. Ya. Nah, keuntungannya apa? Ya kita bisa berbagi dari dana penelitian. Dana penelitian itu pastinya dilebihkan. Ya, misalnya untuk biaya untuk mewawancarai, ya transportasi, konsumsi. Nah, itu akan ada dana lebihnya sebagai dana eh, apa Ibu bilang ya, dana seorang dosen untuk membuat suatu penelitian ya, dari keahlian dosen tersebut. Profesionalnya itu juga diberikan harga ya. Kalau jadi seorang peneliti, kita banyakkan bekerjanya itu secara halus mengandalkan kepada pemikiran kita, kemampuan akademik kita. Berbeda dengan orang-orang yang bekerjanya dengan fisik ya. Jadi kalau dibandingkan eh, kebanyakan orang itu lebih senang bekerja dengan otaknya ya, dengan kemampuan fisik, dengan kemampuan fisik itu seperti ya Ibu katakan buruh ya yang mengandalkan fisik ataupun tukang bangunan. Nah, itu kan harus fisiknya kuat. Nah, kalau kita sebagai kaum akademisi, kita mengandalkan pola pikir dan pengetahuan kita. Nah, di sini institusi. Kenapa dikatakan mempromosikan institusi? Ketika tulisan abang dan kakak nanti dipublish, maka orang akan melihat, membaca tulisan abang dan kakak. Dari mana ya instansi ataupun kampus abang dan kakak berasal. Nah, jadi terkenal juga ya Pancabudi itu. Ternyata mahasiswa yang berasal dari Universitas Pembangunan Pancabudi mampu membuat suatu tulisan yang dipublish. Makanya kalau sudah membuat artikel seperti jurnal ataupun paper ya, proceeding ya, itu harus dibuat dengan benar-benar hati-hati. Jangan sampai itu jadi bumerang. Kenapa Ibu katakan bumerang? Orang menilai tulisan mahasiswa Unpad itu ternyata tidak bagus ya, tidak berkelas, asal-asalan. Nah, jangan sampai orang memandang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ya, mendapatkan respon balik. Ya, mengungkap suatu fakta pasti ya. Kalau suatu penelitian dilaksanakan oleh seorang peneliti, ya pastinya ada fakta yang mau diungkap, ya, mau dijelaskan. Suatu permasalahannya bagaimana, ya, bagaimana kok bisa terjadi permasalahan itu, dan apa solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Ibu mau bertanya di sini. Ibu pernah menyampaikan beberapa jurnal ya, beberapa jurnal dimulai dari jurnal terakreditasi nasional dan jurnal yang terakreditasi internasional. Ibu mau bertanya kepada 10 orang yang kedua. Akram, Fatih Hamdi, Ananda, Anindita, Andre, Andrian Fernandes, Angga Winata, Anna Sofia, Anissa Zalfazahiyah, Arya Tahma Aryandi, Aroni Helu Patemaluo, Arya Dinata. Sekitar 12 orang. Siapa yang tahu apa saja jenis jurnal terakreditasi nasional dan jurnal terakreditasi internasional? Tidak ada? Boleh orang yang di luar Izin ini? dulu, Bu. Kalau dia eh, yang di nasional itu Bu, dia kayak macam Sinta Bu. Kalau Sinta itu kan Bu, dia kayak dia akreditasi sama Kemendikbud kan Bu. Dia itu kayak Sinta 1, 2, 3, 4, 5 Bu. Kalau dia di internasional itu Bu, dia kayak macam ada di Scopus Bu. Dia kalau Scopus itu kan ada di Q1 sampai Q4 Bu. Sama di itu yang paling diagus sama global Bu. Izin Bu. Oke, baik sekali kemampuan Agustinus ya, pemahamannya. Benar sekali, namanya jurnal akreditasi nasional itu dimulai dari Sinta 6, yang paling bawah, bukan berarti 6 itu dia yang paling atas, tidak, yang perlu diingat ya. Jadi jangan nanti bingung.
Sinta 6 itu paling bawah, naik ke Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kemudian yang terakreditasi itu ada Scopus. Yang paling atas Q1, yang paling bawah itu bisa Q4, Q3, dan Q2 ya ditutuplah dengan yang paling atas yaitu V1. Baik sekali ya Agustinus pemahamannya. Untuk yang lain Ibu tidak tahu, ini sudah 2 kelompok. Yang menjawab masih di luar kelompok yang Ibu panggil. Baik, kita lanjut, kita nextkan ya. Kita nextkan di sini. Nah, oke, Ibu mau bertanya tentang, kembali Ibu bertanya kepada kelompok yang ketiga. Aspar, Bagas, Bigelar, Bima Erlangga, Bima, Christian, Cindy Triananda, Crespo, Dapa Alfarisi, David Perjuangan Laia, Dekia Surya Putri, Darmawan Syahputra. Nah, kira-kira abang dan kakak ya setelah mempelajari materi yang ibu sampaikan ataupun yang abang dan kakak cari tahu sendiri dengan mencari contoh jurnal di Google ya, bisa itu di jurnal yang termasuk ya, termasuk kepada jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Em, Ingat ataukah bisa nggak abang dan kakak jelaskan bagian-bagian apa saja dalam suatu artikel jurnal tersebut? Oke, tidak ada ya. Apa ada yang di luar Saya, Bu. kelompok? Izin menjawab, Saya, Bu. Bu. Izin, Bu. Kalau Izin, terlalu Bu. lama Ibu takutnya ada yang dilihat. Jadi andalkan pemikiran. Izin Jikalau menjawab. salah itu belakangan, karena di sini Ibu hanya menilai kemampuan yang ada di pikiran abang dan kakak. Tidak usah mencari bantuan yang lain ya. Nah, siapa? Silakan. Bu, Izin pertama menjawab, Bu. saya Suci Ramadhani, Bu. Oke, Kak Suci, Kak Suci sini tampil di sini muka Kak Suci. Makanya diaktifkan video ya. Silakan Kak Suci. Pertama itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan masalah, dan ada isi, ada pembahasan, dan ada kesimpulan, dan ada daftar isi, dan daftar pusaka. Bu. Baik itu aja, Bu. Oke, ada yang mau kasih. menambahkan? Maaf, Saya, Bu. Bu. Saya, Saya, Bu. Bu. Oke, Saya, Bu. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Apakah judulnya itu termasuk, Bu, di dalam Apa? suatu artikel? Boleh dibilang kan bagian-bagiannya. Judul, habis itu pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab Bentar ya 4, bab Abang, ini 5. artikel jurnal Bang. Oh, Abang udah pernah nyari artikel jurnal? Sering itu tugasnya kaitannya ke artikel jurnal. Belum? Kalau bab 1, belum, Bu. bab 2 itu dia kaitannya ke bagian dari skripsi ataupun laporan penelitian, makalah. Ya. Bisa nggak Abang ulangi? Ibu masih kasih waktu. Artikel lain saja lah, Bu. Oke, yang Saya, lain. Bu. Silahkan Izin satu menjawab, orang Bu. lagi. Izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Saya izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bentar Saya, ya. Bu. Ini sepertinya Bang Akram. Bang Saya, Sabtu udah Bu. sering ketemu kita di kelas ya Bang ya. Oke, Ya, Bang Bu. Akram. Silakan Bang Akram. Ada isinya judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, Bu. Oke, umumnya suatu artikel itu pasti membuat ya yang namanya ada judul, benar ya? Kemudian ada Iya, Bu. abstrak, kemudian pendahuluan. Abstrak. Di dalam pendahuluan itu biasanya dimasukkan latar belakang. Disitulah nanti termasuk ke dalamnya seperti rumusan, tujuan, manfaat ya. Kemudian habis latar belakang apa namanya? Bisa berupa literatur review ya atau kajian teoritisnya. Kemudian ada metode, apalagi setelah metode? Hasil dan Hasil, Bu. pembahasan lagi Hasil pembahasan. ya Bang Akram. Kesimpulan, Kemudian Bu. kesimpulan dan Kesimpulan, Bu. saran. Dan yang terakhir ditutup dengan referensi Daftar umumnya pustaka, ya. Bu.
Namun kalau nanti Abang mempublish suatu jurnal, ada baiknya disesuaikan dengan template dari lembaga eh, pengelola jurnal yang mau Abang tuju. Jadi bisa jadi nanti ada dimasukkan lagi misalnya ucapan terima kasih kepada pihak yang terkait ya. Itu bakal ada nanti bagian-bagian yang agak berbeda, namun umumnya seperti yang disampaikan oleh Bang Akram. Oke, baik. Kita next kan ya. Oke, Bu Rosa ini sudah pernah ya. Ini saya coba kalian perhatikan. Pernah semua ya? Coba bantu Ibu. Pernah, Bu. Iya, pernah ya. Sepertinya berulang. Kemudian kutipan atau citasi ya. Nah, ini ya daftar pustaka atau bibliografi. Bibliografi itu artinya ketika kita mengutip, misalnya punya Dava ya, tandanya Dava nanti sudah membuat suatu jurnal. Dava tahun berapa nanti misalnya tamat? 26, 27, 28, 29. Dava 2029 ya. Nanti ketika kita gunakan aplikasi Mendeley di daftar pustaka nanti akan muncul ya seperti ini. Ya, ini yang Ibu contohnya ya. Kalau kita mengutip di dalam bagian dari misalnya kajian teoritis itu hanya masuk tulisan dari nama dan tahun. Tapi kalau di daftar pustaka ini yang dinamakan bibliografi ya. Lengkap semua namanya, tahun, kemudian misalnya judul buku, judul jurnalnya ya, kemudian ada misalnya penerbit dan kota penerbitnya. Nah, oke ya. Ibu rasa untuk ini sepertinya nggak perlulah Ibu lama-lama di sini. Nah, kita ke kuis apa apa namanya ya? Kuis aja lah Ibu katakan ya, kuis secara lisan. Nah, kembali Ibu panggil kembali orang-orangnya, ya ini masih diberikan kesempatan untuk 10 orang pertama. Deswina, Effendi, Diah Purnamasari, Diko Yustiawan, Diko Amanda, Dimas Alfahri, Dimas Egi Pratama, Dimas Setiawan, Dinda, Dini Nurraisa Hafliani. Dengarkan pertanyaannya. Oke. Bagaimana menurut pendapat Anda suatu kalimat dikatakan kalimat yang efektif? Yang Ibu panggil diutamakan tidak ada? Oke. Izin Bu, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana suatu kalimat itu dikatakan sebagai suatu kalimat yang efektif? Kalau bisa dijelaskan dengan contohnya. Bang Fauzan seperti yang menjawab ya. Nggak ada. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Eka. Saya tahu, Bu. Kalimat dikatakan Siapa yang efektif. tahu? Saya, Bu, Eka Citra, Bu. Coba Eka Citra. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila dapat menyampaikan pesan secara jelas dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, Bu. Oke, itu menurut Eka. Bisa kasih contoh nggak Saya Eka? tahu, Bu. Contohnya jelas makanya kayak mana? Jelas maknanya, singkat, padat, dan hemat kata, Bu. Itu, Bu, yang saya tahu, Bu, tentang contohnya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau contohnya itu bisa spesifik ya. Misalnya kita buat suatu kalimat. Buat sering kamu mengambil satu contoh ya, keefektifannya itu ketika kita berbicara kemudian dengan pihak yang mendengar. Benar ya, Kak ya? Ya, Iya, Bu. harusnya banyak sekali contoh yang bisa kamu munculkan di situ. Ya, kalau kita misalnya ke pasar, apakah mungkin kita menggunakan bahasa yang baku? Nah, itu dari segi kalimat yang kita cara lisan ya. Dari segi tulisan juga sama, itu ada penyesuaian ketika kita membuat ya suatu kalimat efektif. Nah, kalau dari segi jabatan kalimat subjek, predikat, objek, keterangan dan pelengkap itu juga menjadi salah satu ciri dari suatu kalimat yang dikatakan kalimat efektif. Ya, kalau kalian membaca materi yang lalu banyak ya prasyarat suatu kalimat dikatakan kalimat yang efektif. Oke ya, Eka ya. Apa ada lagi yang menambahkan satu orang lagi, Bu kasih kesempatan?
Saya, Bu. Oh, Bang Haki Rafif, sudah Ibu data. Adakah yang lain selain Bang Haki? Bu, saya Ya, mau Bu. menambah contoh saja, Bu. Oke, Memberi silakan. contoh Salsabila, kamu uh, dari prodi mana? Karena baru ini Iskom. memunculkan diri ya. Iya, Salsabila atau sudah pernah? Sudah, Bu, kemarin, tapi saya off kamera. Nah, itulah kekurangan kamu ya. Ngapain kita aktif kalau kita tidak mau memunculkan diri kita? Dosen itu bukan paranormal ya, yang bisa meraba. Nama saja pun mirip misalnya di awalnya, tapi di kata yang kedua dia beda, bisa jadi itu nanti terjadi kekeliruan. Namun kalau ditinjau lagi, apakah sudah maksimal memunculkan jati diri kita? Nah, coba ditanya ya kepada diri sendiri. Nanti Salsabila, ini pembelajaran ya. Kalau kamu berbicara misalnya di Zoom, janganlah kamu menutup video kamu. Ya, nggak rugi kok kamu membuka video. Benar nggak Salsabila, rugi nggak? Kecuali kamu tidak berhijab ya. Iya Kak Salsabila? Oke, Bu. Ya, Oke, silakan kalau saya Salsabila bisa dengar, ya diterapkanlah itu uh, untuk ke depan. Oke, apa contohnya Salsabila? contohnya seperti kayak Budi membaca buku di perpustakaan. Itu termasuk kayak SPOK, Bu. Ani itu adalah sebagai subjek, predikatnya itu membaca, dan buku itu adalah objek, dan di perpustakaan itu termasuk keterangan tempat, Bu. Itu saja, Bu. Oke, ini seperti Ibu jelaskan ya. Eh, Dia mengacu kepada jabatan kalimatnya, benar ya. Jadi sekurang-kurangnya suatu kalimat efektif itu sebaiknya terdiri dari subjek dan predikat. Bisa dilengkapi dengan objek, keterangan, dan lengkap. Oke, Ibu next kan untuk kelompok yang selanjutnya ya, karena kita berbatas waktu. Silahkan dengarkan namanya Abang dan Kakak Derli, Dwi Fitria, Dwi Yoga, Egion, Ein, Eka, Engni, Erik, Esther, Etika, dan Eva. Ya, sepertinya Eka tadi sudah menjawab. Nah, pertanyaannya, ya. Dalam penulisan KTI, ada suatu aplikasi yang disarankan untuk menuliskan suatu daftar pustaka. Ya, suatu daftar pustaka. Apa nama aplikasi tersebut? Nah, kemudian apa tujuan menggunakan aplikasi tersebut, tujuan dan manfaatnya. Coba disampaikan dengan menggunakan ya bahasa sendiri dan Ibu pesankan jangan membaca dari sumber yang lain. Oke, siapa yang bisa di antara yang Ibu sebutkan? Izin menjawab, Bu. Bang Agustinus sudah, silakan yang lain yang Ibu sebutkan. Izin, Bu. Dwi Prayoga, Bu. Oke, Bang Dwi, silakan Bang Dwi. Aplikasi yang kita gunakan untuk penulisan daftar pustaka itu biasanya Mendeley, Bu. Iya, tujuannya apa Eh, itu Bang? Coba Tujuannya diterangkan. itu mempermudah kita untuk penulisan daftar pustaka seperti tahun terbit, judul, ataupun eh, jurnal, tempat jurnalnya terbit, Bu. Mungkin segitu saja, Bu. Oke, ada lagi yang menambahkan satu orang lagi? Tidak ada? Ipa. Coba silahkan Siva sampaikan dengan pendapat kamu sendiri karena Ibu bisa sebenarnya melihat pandangan mata kalian ya. Jadi Jadi, kalau Bu, membaca itu Ibu tahu. Coba Siva, silahkan. aplikasi yang digunakan kan Mendeley. Nah, jadi tujuannya itu untuk agar penulisan daftar pustaka itu bisa lebih rapi dan penulisan referensi yang berasal dari jurnal itu bisa lebih rapi. Sedangkan manfaatnya itu agar kita bisa lebih cepat, efektif, dan efisien dalam penulisan daftar pustaka. Jadi nggak usah di-scroll-scroll lagi ke atas untuk mengkutip satu persatu teori atau satu persatu kutipan yang terdapat di jurnal tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ibu lanjut ya untuk kelompok selanjutnya dengarkan namanya. Nah, karena ini sudah mau berakhir sebentar lagi ya dengan kelompok yang Ibu panggil namanya Bu, langsung dengarkan. Fadil Mubarak, Fahrian, Farhan, Fatir, Fatimah, Fauzan Effendi. Ini Fatimah Az-Zahra ya.
Fauzan Effendi, Febri Pratama Tarigan, Federico Situmeang, Polo Pranata Milala, Glenn Rivaldi Malau, Habib Rizik Sahendri. Oke. Di dalam penulisan bagian dari suatu pendahuluan ya, bagian pendahuluan. Nah, kira-kira seorang penulis mau menuliskan apa di bab 1? Apakah ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan ya ciri khas dari bagian pendahuluan? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan dari yang Ibu panggil. Saya Bu, Glenn Bu. Oke, Glenn. Silakan Glenn. Di dalam sebuah pendahuluan kita belajar tentang tujuan sebuah makalah atau jurnal itu dibuat, Bu. Nah, kita berbicara ke skripsi ya, Bang. Tujuan dari apa? Berarti kalau skripsi itu masih penelitian. Apa saja? Ini, Bu, minimalkan bahasanya ya. Misalnya Apa saja yang dituliskan di skrip- dalam bab 1? Nah, apa menurut Bang Glenn? tujuan dari Lima, Bu. tujuan dari skripsi tersebut, Bu. Tujuannya saja. Misalnya tujuan dari penelitian ini, tujuan dari penelitian ini seperti itu, Bu. Nah, oke, ada yang mau menambahkan kata Bang Glenn tujuan dari suatu penelitian, ya. Siapa bisa? Izin Bu. Izin Bu. Saya Bu. Coba Saya, Karena Bu. Izin Bu. sebentar Ibu nggak Izin ada. Bu. Ini videonya kalian sudah aktif Saya, Bu. kan? Sahira Rato, Bu. Ibu, Bu Fatimah. Oke, silahkan Sahirah. Mana Sahirah? Saya, Bu. Ya. Selain ada tujuan juga ada rumusan masalah, Bu. Di rumusan masalah itu dibuat untuk masalah yang untuk masalah yang ada di jurnal itu, Bu. Kayak gitu. Masalah yang ada di jurnal? Gitu aja. Di jurnal tidak Iya, ada masalah, kayak Kakak. Masalahnya ada di mana? masalah yang akan dipecahkan sama jurnal itu, Bu. Jurnal atau makalah itu. Baguskan bahasanya ya. Permasalahan itu dijumpai oleh seorang peneliti di tempat penelitian ya. Jadi Iya, Bu. rumusan masalah itu adalah apa sih yang dikatakan rumusan masalah? Seorang peneliti mewajibkan untuk merumuskan permasalahan yang dijumpai di lokasi penelitian dalam bentuk poin-poin ya. Biasanya rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat apa? Fatimah. Kalimat apa Fatimah? Rumusan masalah itu biasanya ada di kalimat tanya. Iya, benar sekali. Ya. Jadi, rumusan masalah itu selalu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, nanti akan dijawab. Apabila nanti penelitiannya kuantitatif, maka peneliti akan merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalahnya. Dilakukan pengujian yang dimasukkan ke dalam analisis data. Ada uji statistik di dalamnya. Oke ya. Nah, Ibu lanjut tadi sampai di mana? Habib Rizik ya? Di mana tadi? Fatimah Az-Zahra. Kamu prodi apa? Sistem komputer saya, Bu. Oke, sistem komputer. Nah, Ibu panggil lagi ya orangnya sambil Ibu meninjau karena di sini kelasnya Ibu nggak tahu ya mau bilang bagaimana lagi. Ibu sudah pancing juga. Kalau begini baru keluar orang-orang ya. Kalau tidak ya selama ini pasif dan itu saja yang melakukan tanya jawab ya. Hang Billy tadi ada Ibu panggil? Belum ya? Coba bantu Ibu. Ada Hang Billy tadi Ibu panggil? Nggak ada ya? Ada nggak tadi Fatimah? Oke, Ibu panggil saja. Hang Billy Erdogan, Heni Ria, Ihsan Fahris, Ika Julianti, Ilham Sanjaya, Imam Aditya, Indah Gustin, Indra Purnama, Indri Arelia Sijabat. Nah, sejauh pemahaman abang dan kakak ya, setelah kita mempelajari materi yang Ibu sampaikan, ada di suatu pertemuan materi tersebut yang Ibu sampaikan adalah beberapa jenis penelitian. Kira-kira ada berapa jenis penelitian yang abang ketahui, abang dan kakak ketahui, dan
bagaimana ya cara menganalisis data untuk kategori penelitian tertentu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Ibu next kan. Ya. Izin Bu, mau jawab Bu. Oke, Bang Yahya silahkan. Untuk penelitian yang saya tahu ada penelitian kualitatif, kuantitatif, sama campuran Bu. Campuran itu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif Bu. Oke, ada yang mau menambahkan Bang Yahya ini penjelasannya atau dirasa Aku kurang mau cukup? menambahkan Oke, menambahkan kualitatif dan kuantitatif. Kak Siva tadi sudah? Sudah atau belum? Ya. Kalau Sudah, sudah Ibu, kasih kesempatan yang lainnya. Ya, Bu. Sepertinya Bang Sapta. Bang Sapta silahkan. Bang Sapta tadi? Atau kalau nggak ada Bukan, yang Bu. Boleh lain? boleh. Makanya speakernya diaktifkan ya. Jadi di sini Ibu kalau speakernya nggak aktif, videonya juga nggak kelihatan. Siapa yang bisa? Oke, Izin, Bu. silakan si Polo sepertinya tadi. Polo ada muncul, ada nggak? Kamu mau jawab atau nggak, Polo? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi untuk menganalisis data dalam kategori penelitian tertentu adalah perlu mengikuti pendekatan sistematis yang disesuaikan dengan metodologi penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Sekian Bu. Oke. Jadi dalam analisis datanya juga harus bersesuaian ya. Kalau nanti abang dan kakak menggunakan jenis penelitian kuantitatif, tentunya itu lebih banyak ke statistiknya. Ada perhitungan pengolahan data. Maka digunakanlah itu berbantuan software seperti SPSS. Kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu cenderung mendeskripsikan, memaparkan secara detail dan mendalam ya. Pemaparannya itu Ibu katakan bukan yang dangkal ya. Jadi kalau kualitatif dan kuantitatif, seandainya kita ditanya, mana yang lebih baik, Bu? Kuantitatif atau kualitatif? Semua orang tidak akan ya, semua ahli pun, ahli penelitian tidak akan bisa menjawab. Jadi dua-duanya itu sama-sama dikatakan ya yang sama-sama penting ya, setara. Tergantung kita menyesuaikan penelitian kita baiknya kemana ya? Ke arah kuantitatif kah? Atau ke arah kualitatif kah? Jadi kita sebagai peneliti yang menentukan, bukan orang lain. Nah, begitu juga kalau ada pertanyaan yang mengatakan penelitian siapa ya yang paling sempurna? Ya, siapa peneliti yang bisa meneliti paling sempurna itu tidak ada. Setiap penelitian pasti ada celahnya. Makanya kita sebagai seorang peneliti membuka diri, jangan merasa tersinggung ketika apa yang kita tulis, kita buat ya sebagai karya tulis ilmiah ada kekurangan. Nah, disarankan untuk diperbaiki ya silahkan untuk legowo ya, bahasanya itu legowo, mau memperbaiki untuk yang lebih baik lagi. Jadi jangan kita bertahan, ini punya saya sudah yang sempurna, yang terbaik. Nah, itu akan membuat penelitian kita jadi kerdil. Nah, dikatakan kerdil, tidak mau membuat perbaikan ya. Jadi kita disarankan sebagai seorang peneliti memperbaiki terus ya apa yang sudah kita buat ya, walaupun tidak ada yang namanya istilah kata perfect ya yang sempurnanya. Baik ya, Ibu lanjut, Ibu next kan. Ibu ini mau memantau saja ini keaktifan abang dan kakak, ataukah selama ini diam-diam tahu atau diam-diam memang ya seperti itu juga ya. Ibu panggil orangnya si Jelita, Jihan, Jonathan, Joshua Julman, Joshua Panihutan, Kartika Dewi, Kasih Anggraini, Kevin Fernando, Kesya, Halilur Rahman, Koshi Pinanta, dan Krisman Zaluhu. Nah, Ibu mau bertanya kepada abang dan kakak, ketika seorang penulis ya, penulis ini berarti kan sebelumnya dia melakukan penelitian ya. Maka ada beberapa etika yang perlu diketahui oleh seorang peneliti ya. Dalam membuat suatu penelitian, kemudian membuat proses dan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan yang biasa disebut dengan KTI. Kira-kira apa saja ya etika yang perlu diketahui oleh seorang peneliti? Yang pastinya ya abang dan kakak ini akan menjadi calon peneliti di masa yang akan datang ya. Siapa yang bisa menjelaskan di antara orang-orang tadi? Saya Bu, Oke, Bang yang Jonathan. tunggu.
Silakan Bang Nah, Jonathan. kalau dalam penulisan apa tadi kata Ibu? Penulisan suatu karya tulis ilmiah. Abang kan nanti menjadi seorang peneliti, maka peneliti itu harus mengetahui etika. Jadi dikatakan kita ini orang yang cendekiawan ya, yang memang harus mematuhi suatu aturan dan tata cara tertentu. Ketika kita menghasilkan suatu tulisan atau karya tulis ilmiah, nah itu ada etikanya juga. Nah, sejauh ini apa yang Abang ketahui dari etika yang perlu dipraktekkan sebagai seorang peneliti nanti? Nah, kalau dalam menulis karya ilmiah itu Bu, kita harus kejujuran dalam menulis karya ilmiah Bu. Sama dengan tidak memplagiarisme plagiarisme karya ilmiah orang lain gitu Bu. Oke. Ataupun bahasa kaidahnya yang lain gitu Bu. Oke, baik, kejujuran itu penting ya. Begitupun dalam suatu hasil penelitian. Jangan sampai abang dan kakak nanti ketika menulis jurnal ataupun ibu katakanlah skripsi memanipulasi hasil penelitian. Ya, apa yang ada di situ ditulis di tempat penelitian, apa yang dilihat, apa hasil wawancaranya. Nah, sebaiknya itulah yang dipaparkan. Nah, kemudian yang kedua tadi kata Bang Jonathan tidak boleh ya mengcopy atau mengambil hasil karya orang lain ya. Benar nggak Bang? Benar Bu. Ada skripsi ditemukan, diganti nama, di-copy, kemudian diambil alih sebagai hasil karya tulis kita itu sama sekali tidak boleh ya. Di tingkat kejujuran perlu untuk diutamakan. Ada lagi yang lain? Silahkan, selain Bang Jonathan. Bu, izin menambahkan. Silakan Bang Dirli sepertinya duluan. Bang Dirli silakan. Selain dari menghindari plagiarisme, ada juga namanya hak cipta, Bu. Jadi kita itu harus menghargai karya orang lain, Bu. Kita nggak boleh melakukan pengakuan yang salah, Bu. Dan juga menggunakan bahasa yang sopan, Bu. Harus menggunakan bahasa yang baku. Dan juga tidak boleh menyinggung pihak tertentu, Bu. Izin, Bu. Tadi ada satu poin yang sudah Ibu jelaskan yang Bang Dili, bahwasanya tidak boleh mencaplok ataupun mengambil alih hasil karya tulis orang lain. Nah, kemudian Bang Dili menambahkan harus menggunakan bahasa yang baku, ya bahasa yang santun, ya. Jadi ada bahasa pasaran yang kadang kita terbawa. Namanya juga kita kan tidak selamanya di lingkungan yang formal. Jadi kita pilah-pilah, kita filter, ya bahasa yang sudah kita tulis itu cocok apa tidak. Jadi sebelum kita membuat suatu karya tulis ilmiah, maka sering-seringlah frekuensi membaca kita itu kita tingkatkan. Nah, literasi membaca kita kan memang kurang ya, apalagi ya itu sudah dilakukan penelitian dari SD, SMP, dan SMA, literasi membaca anak ataupun siswa di Indonesia itu rendah. Nah, untuk itu sering Ibu sampaikan sama siswa Ibu, sering membaca. Dari membaca, adalah nanti kita mendapatkan referensi pengetahuan untuk menulis ya. Di selaras ya. Ada kemampuan membaca, pastinya juga ada kemampuan dalam menulis. Begitu juga ya sebaliknya. Oke. Kira-kira ada menambahkan? Kalau tidak ada Ibu next kan ya. Ibu rasa cukup Saya, ya. Jawab, Bu, saya Bu Nadia Salsabila, Bu. Bu Suci Ramadhani, Tadi Bu. Ibu lihat si Herniati Bululo. Coba Herniati Bululo. Karena kalau Saya tadi masih kok nervous ada, Bu. Ibu lempar pertanyaan kok diem, udah setelah beberapa waktu baru muncul. Nah itu yang Dari tadi, Bu, dari tadi, Bu. coba Herniati Bululo. Mas Nidar, Bu, Mas Nidar, namanya ada salah. Tentang Namanya siapa? kerahasiaan, Bu. Kenapa namanya dibuat nama lain? Udah dipinjam kemarin temanku, Bu, tapi namanya nggak bisa diganti. Namanya nggak bisa gantinya. Itu sebaik masuk di Udah, tapi rename. Lela, tapi iya, Bu. Oke, Ya, nanti namanya Bu siapa? ganti. Nama sebenarnya kakak siapa? Nanti Bu nyari Herniati Mas di Nidar punya ada, Bu. Oke, Mas Nidar, silakan Mas Nidar. Tentang kerahasiaan, Bu. Penelitian itu harus menjaga rahasia tentang data-datanya, Bu. Data yang mana? Data tentang pengisian penulisan jurnalnya, Bu, agar tidak
bisa di copy paste oleh orang lain. Sekian, Bu. Kalau dia datanya sifatnya data yang memang harus diberitahukan, data penelitian itu harus disampaikan, Kak, Mas Nidar, ya. Kecuali misalnya ada pemaparan tentang suatu peristiwa yang mengungkap ya suatu nama, ya, misalnya nama-nama tertentu itu bisa disamarkan atau dia tidak mau dipublikasi namanya sebagai seorang subjek penelitian, nah itu bisa dirahasiakan. Namun dalam artian data yang sudah kita dapatkan di penelitian yang sifatnya itu untuk mengungkap ya ataupun mencari solusi dari suatu permasalahan itu harus disampaikan Kak Mas Didar. Ya. Jadi ini data yang mana? Kategori data itu pun harus kita tahu data yang mana yang perlu diungkap dan data yang mana yang perlu disampaikan. Suatu hasil penelitian pastinya ada data, benar nggak? Yang benar, Bu. Iya, jadi kalau orang buat penelitian, nggak ada datanya, ya apa yang mau disampaikan, apa yang mau diolah nanti, apa yang mau dibahas dalam bagian hasil dan pembahasan. Jadi nanti dicari tahu ya. Oke, Ibu rasa ditutup dengan Kak Mas Didar. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, karena juga waktu takut nanti nggak cukup. Muhammad Satrio, Muhammad Dapa, Margareta, Marcella, Marsha, Martinus, ya, Maulana, Mawaddah, Meiman, Muhammad Fauzan, Muhammad Iqbal, dan Mikael. Nah, kira-kira abang dan kakak bisa kasih contoh nggak sama ibu yang mana yang termasuk ke dalam karya tulis ilmiah dan yang mana yang termasuk ke dalam karya tulis non-ilmiah. Dengaran suara ibu? Atau nggak dengar tadi? Dengar, Bu, dengar. Ya. Coba, siapa yang langsung? Saya, Bu. Nazwa Fahira. Yang termasuk KTI itu, Bu, kayak artikel, terus penulisan skripsi, laporan praktikum. Terus kalau yang non KTI itu, Bu, kayak cerpen, terus buku-buku fiksi, atau cerita-cerita dongeng gitu, Bu. Oke, Nazwa Nurul Khalila ya? Fahira, Bu. Salah? Nazwa Salah? Fahira, Bu. Nazwa Fahira. Nggak ada nama kamu, Kak. Termasuk ke dalam tadi yang Ibu panggil? Enggak, Bu. Nazwa Fahira ya. Oh, Nazwa Fahira. Di sini banyak sekali soalnya Nazwa. Namun yang aktif hanya beberapa orang ya. Oke, Kak Nazwa Fahira ya. Nah, oke, Iya, Ibu. baik. Sudah disampaikan oleh Kak Nazwa. Kemudian Ibu ada pertanyaan. Kenapa suatu karya tulis dikatakan sebagai karya tulis ilmiah? Bu, menjawab, Bu. Nggak ada yang lain ya. Sepertinya itu juga yang berulang. Bu, jawab. Jawab, Bu. Coba sih kasih. Izin, Bu. Kasih dulu. Izin, Bu. Karya tulis bisa dikatakan karya tulis ilmiah karena ditulis secara sistematis dan objektif, logis, dan didukung data dan fakta berdasarkan metode ilmiah, Bu. Segitu saja, Bu, yang saya tahu. Ada yang bisa sampaikan dengan bahasanya sendiri? Kenapa disebut Karena sebagai dia, karya tulis ilmiah? Coba Bang Dava. karena, izin, Bu, Jangan karena, terlalu rumit ya. Apa itu, Bang? baik, Bu. Karena tulis ilmiah itu berfokus pada data, fakta, dan metodologis, Bu. Oke. Kalau dikatakan suatu karya tulis ilmiah, pastinya ada pedoman ya, acuan yang harus ditentukan. Benar kan? Kemudian dari segi penulisannya, kita harus mengikut kepada EYD, ya, bahasa baku. Contohnya tadi lah, abang dan kakak tentunya tidak lepas dari tugas yang namanya makalah, benar? Benar, Bu. Iya, bolak-balik disuruh buat tugas makalah individu kelompok. Nah, dari situ kita bisa melihat untuk karya tulis yang sifatnya sederhana itu yang harus kita patuhi apa saja. Ada template, ada draftnya, benar ya?
Penulisannya juga harus sesuai dengan EYD, ya, atau PUEBI yang dikenal dengan PUEBI sekarang. Siapa yang belum pernah membuat suatu makalah? Ibu rasa hampir semua, ya, mahasiswa yang berada di perguruan tinggi sudah pernah membuat makalah ya di tingkat SMP, SMA, kemudian berlanjut di perguruan tinggi. Nah, nanti akan ditutup untuk mendapatkan gelar sarjana tadi, ya itu KTI yang benar-benar suatu karya tulis ilmiah ya yang dibuat oleh seorang peneliti, bukan lagi sebagai seorang mahasiswa. Nah, itulah yang disebut dengan skripsi atau biasa dibuat dalam bentuk artikel jurnal. Oke, tadi Bang Dava, Muhammad Dava ya. Nah, Ibu Muhammad Dava mau lagi, Bu. menampilkan ini sepertinya penutup untuk kelompok-kelompok yang lain Ibu tidak bisa sebutkan karena waktu juga ya, yang membuat pertemuan ini terasa sangat singkat, di mana sebelumnya Bang dan Kakak terasa sangat pasif ya. Jadi Ibu bantu pancing. Nah, Ibu ada di sini, Ibu tampilkan sejenis daftar pustaka ya. Silahkan nanti Abang dan Kakak review ya, review. Sudah kelihatan belum? Atau yang lain yang terlihat apakah WhatsApp Masih Ibu? loading, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. sudah kelihatan artikelnya dengan WhatsApp Ibu ya, artikel yang kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Nah, oke. Ibu mau untuk yang belum dipanggil aja deh. Nah, kira-kira kita tinjau. Ini ada daftar pustaka ya, atau referensi, atau ini disebut dengan daftar rujukan. Di poin yang pertama, ini anonim 2002 bahan pelatihan metode pelaksanaan studi pelacakan Jakarta, Depniknas ADB. Ibu bilanglah ini penulisannya salah. Kira-kira siapa yang tahu kenapa dikatakan ini sebagai suatu rujukan yang ditulis secara salah oleh penulisnya, walaupun sudah dipublish ya. Izin Bu menjawab. Siapa? Bang Aspar sepertinya tadi duluan. Coba Bang Tadi, Bu. Aspar. Anonim ya, Bu. Harusnya ditulis Depdiknas, Bu. Karena tidak ada nama penulisnya, jadi pakai badan penyelenggaranya. Nah, Oke, bagus sekali Bang Aspar. Sepertinya kamu menyimak ya pembelajaran kita. Lanjut yang kedua. Kira-kira di poin kedua ini salah atau benar ya? Casio, WF, dan UED 1981, Human Resource Management and Information System Approach, Virginia, Stratton Publishing Company. Saya Bu Fatimah. Yang lain, selain Fatimah, Ibu tidak melihat ke Fatimah lagi, Fatimah sudah. Ada yang mau? Nggak ada? Sangat sayang ya. Karena ada beberapa orang lagi sih yang belum sempat Ibu panggil. Coba Fatimah, benar apa enggak tuh Fatimah? Di tahunnya itu biasanya ditulis dalam kurung gitu Bu. Terus huruf penulisannya pakai apa? Oh, judulnya udah pas Bu. Cuman tahunnya itu aja lah Bu. Kalau tahunnya biasanya nggak dalam kurung Kakak. Itu kalau kita membuat di kutipan di bagian bab 1 atau bab 2 baru ada kurungnya. Ya. Kalau di daftar pustaka tidak ada tanda kurung. Jadi kalau dilihat sekilas yang kedua ini benar ya. Nah yang ketiga, kira-kira apa yang salah dari yang ketiga? Ini yang terakhir sebelum gue tutup pertemuan kita hari ini. Lanjut dengan menyelesaikan UAS ya. Siapa yang bisa? Menurut saya udah benar Bu. Departemen tahunnya udah benar dan itunya sudah benar sih Bu. Kata Kak Suci udah benar, ada yang kontra? Izin Bu menjawab, Bu. Saya Bang Derli. Bang Derli sudah tadi ya. Oke Kak Novela. Novela Untuk Mustika. Untuk departemennya sudah benar Bu sampai tahunnya. Terus yang agak salah itu Bu di kamus besar di huruf kapitalnya di Indonesia. Tertutup itu, di mute. Nah, ulang lagi.
Yang salah itu di bagian huruf kapitalnya, Bu, yang di bagian Indonesia, Bu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, tepat sekali yang kamu bilang ya, Novela, itu benar. Seharusnya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan istilah yang harus dibuat huruf kapital. B-nya besar, besar ya. Bahasa B-nya besar juga. I-nya jelas itu nama Negaranya negara besar. harusnya besar. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tidak asal berlalunya semester membuat kalian melupakan apa yang sudah Ibu sampaikan, karena sejatinya itu seorang pengajar ya, berhasilnya seorang pengajar ya ketika ilmu yang disampaikan itu diingat oleh siswa atau mahasiswanya seumur hidupnya ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini membawa manfaat ya. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya tadi untuk yang di daftar pustaka tahun dalam kurungnya untuk tahun apa aja, Bu? Untuk di bagian Untuk apa? tahun itu Kakak, biasanya kutipan yang kita tuliskan di babnya ya, di bagian babnya. Misalnya di bab 1. Kalau kamu mengutipnya di awal kalimat, nah itu ada tanda kurung. Di akhir kalimat juga ada tanda kurung. Nah, sebaiknya nanti Kak Fatimah baca kembali ya. Nah, ada aturan-aturan dalam menulis kutipan. Kalau daftar pustaka itu namanya bibliografi. Ketika kita mengutip, kita menggunakan aplikasi Mendeley, maka dia akan tampil di daftar pustaka tanpa kita ketik secara manual ya. Oke, sudah Kak Fatimah Zahra, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Bu. Nah, Bu, Ibu izin, Bu. share absensi ya, absensinya Ibu share. Nanti segera ya Abang dan Kakak isi, karena itu akan Ibu tutup. Ibu tidak menunggu. Untuk soal UAS, coba Abang dan Kakak sambil-sambil menunggu Ibu buka portalnya, silahkan. Bisa nggak buka portal sekalian Zoom? Bisa Ibu rasa ya. Ini Ibu sering melakukannya, ada Zoom, Ibu buat lagi kegiatan yang Bisa, lain. Bu. Nah, coba dicek apakah soalnya sudah bisa dilihat. Setahu Ibu itu soalnya Sudah, soal-soal Bu. seperti Sudah. Sudah, Bu. tidak ada kasusnya di situ. Ya, sudah. Siapkan folionya nanti ya. Pesan Ibu, sebaiknya Abang dan Kakak kerjakan, jangan menunda waktu. Karena kantong UAS juga akan Ibu persiapkan hari ini. Untuk yang tidak bisa mengerjakan hari ini, Ibu akan sediakan kantong tugas yang lain ya. Jadi tidak ada kendala, selesaikanlah tepat waktu. Ya, kedisiplinan dalam mengerjakan segala sesuatu itu juga sangat diperlukan. Disinilah kalian berlatih ya sebagai seorang mahasiswa. Kalau kalian bukan seorang mahasiswa itu tidak akan ada pembelajaran untuk melatih kesantunan, kedisiplinan. Nah, itu Ibu rasa mereka akan dapatkan secara mandiri. Tapi kalau di tingkat perguruan tinggi, ketika masih ada dosen yang mengajar, kami akan mengingatkan mahasiswa kami untuk selalu ya memperbaiki diri. Hari ini, semester ini kurang baik, ya berikanlah ya kesempatan bagi diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik di semester yang akan datang. Nah, ini Bu, coba buka dulu portalnya, sabar ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan kalau memang masih bertanya karena ini masih membuka WhatsApp Ibu tadi tertutup. Tidak ada? Saya, Bu. Oke, silahkan Abang. Kalau ada yang mau ditanyakan Abang dan Kakak. Itu tadi tentang selembar itu wajib folio atau bisa di buku biasa juga gitu. Pas Ibu kalau setiap ujian itu ya baiknya folio ya. Karena folio itu menyediakan tempat yang lapang buat Abang menulis segala. Apa yang mau Abang tulis di pikiran Abang. Kalau buku itu tempatnya terbatas kan? Apa tidak ada tempat untuk membeli folio di tempat Abang? Lumayan jauh sih, Bu. Di mana posisi rumah? Aku di Setiabudi di ujung, Bu. Setiabudi Ujung, maaf. Setiabudi Ujung, masih di kota itu kan Bang? Kecuali kamu sudah di daerah terpencil. Benar nggak? Ya, Bu. Nah, ini Izin, Bu, Bu. untuk tim sebentar ya. Masih di berapa peserta tadi kita? 5 peserta. 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 5 peserta
Coba dicek, Ibu masih membuka WhatsApp-nya. Coba cek berapa peserta kita. 114 Bu. 100 berapa? 100? 14, Bu. Ibu catat Sama ya. Ibu. 14. Kalau bisa jangan 14 Bu. mengisi double. Kalau sudah abang dan kakak jangan ragu ya. Ketika sudah mengisi, sudah terekam, jangan takut, oh nanti saya nggak terekam. Kadang ibu lihat itu jumlahnya itu bisa 2 kali lipatnya. Hampir 200 lebih dari total yang seharusnya itu ya 200. Karena ada yang mengisi 2 kali. Nah, Bu, izin Bu, apakah udah absen Bu? Soalnya tadi saya keluar Bu, karena jaringan internet Bu. belum kakak, ini lagi mau ibu kirim. Sabar ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, Izin bertanya, Bu. boleh. Silakan abang. Apa yang mau ditanya? Itu suaranya di mute, ibu nggak dengar. Izin, Bu. Saya sudah mengerjakan tugas UAS yang itu. Tapi seperti yang Ibu bilang di awal Zoom kita tadi, kita tuh ngambil judulnya tuh berdasarkan prodi kita masing-masing. Tapi saya sudah mengerjakan di luar judul kaprodi saya, Bu. Kenapa bisa terjadi? Abang nggak perhatikan instruksi ibu atau sering nggak masuk Zoom? Saya sudah saya sudah siap seminggu lalu, Bu. Kemarin minggu kemarin saya lagi pulang kampung, Bu, ke area Takengon. Jadi saya tidak masuk Zoom Hmm. karena di sana terkendala sinyal, Bu, lagi bencana, Bu. Oke, nanti kamu bisa WA ibu. Seharusnya sebagai seorang mahasiswa, ya abang memperhatikan apa instruksi dari dosen ya bang. Apapun alasannya sebenarnya itu tidak dibenarkan. Benar nggak? Abang dulu coba ibu balikkan. Benar nggak yang abang lakukan? Salah, Bu. Iya. Jadi ya mau bagaimana lagi, sudah di akhir dan kamu sudah mengerjakan, kamu mengerjakannya di luar dari prodi. Nah, ya silahkan nanti WA ibu, karena ibu nanti bisa menilai ini kok nggak nyambung ya dengan yang instruksi ibu. Silahkanlah di WA nanti ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini ibu kirimkan ya abang dan kakak, silahkan cek dulu apakah sudah. Bentar ya. Oke, di simbol chat silahkan Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya sebelum Zoom-nya habis. Karena Zoom ini juga Belum. Oke. sudah ada. Sudah, Bu. Coba sekali lagi, Bang. Coba. Ada di situ pertemuan 15 dan UAS judulnya. Ada, Bu. Silahkan diisi. Kalau sudah nanti akan Ibu. Bang Yaya masih ada kegiatan ya, Bang ya? Kegiatan ini, Bu. Namanya yang beasiswa itu, Bu. Tapi jam Iya. 12, Bu. Oh, jam 12. Nah, Ibu kira jam berapa? Soalnya tadi ada anak agro. Dia katanya pagi, sudah di jalan. Beda itu sama teknik elektro. Izin Bu, Apa yang izin? simbol chat saya nggak bisa terbuka Bu. Kamu cari di mana posisi kamu. Nah, coba. Bisa semua kan? Coba Saya deh. bisa Bu. Bisa. Bisa Bu, bisa. Nah, biasanya kalau hanya kakak sendiri, berarti tempat lokasi kakak yang sinyalnya kurang bagus. Itu sudah Ibu kirim sekali lagi. Nah, silahkan diisi segera karena nanti akan Ibu tutup akses untuk mengisinya. Kantong UAS nanti akan Ibu sediakan. Silahkan dikerjakan. Paling lama itu Ibu terima di malam ya, jam 9. Jangan menunggu malam mengerjakan. Bisa saja malam itu sinyal tidak bagus, kemudian melapor sama Ibu tidak terkirim dengan alasan sinyalnya nggak ada. Jadi dosen memberikan instruksi itu bukanlah dengan jangka waktu yang singkat ya, ada yang difikirkan. Namun kalau mahasiswa Ibu masih mengabaikan hal tersebut, yaitu sudah pilihan masing-masing. Oke, sudah semuanya?
Sudah? Sudah, Bu. Belum, Iya, Bu. baik. Sudah, Bu. Chat saya nggak bisa. Oke, nanti kamu Ibu hadir secara manual aja ya. Nunggu kamu nanti. Bu, izin mau nanya, Bu. Apa itu Sabta? Batas pengumpulan UASnya sampai kapan ya, Bu? Soalnya kami ada kegiatan sampai hari Oke, Minggu, nanti Bu. yang itu nanti Ibu sediakan kantong tugasnya ya untuk abang dan kakak yang berkegiatan. Jadi tetap Oh iya, Bu, siap. dikerjakan. Bisa jadi untuk kalian itu, kalian pulang jam berapa? Hari Minggu, Bu. Hari Minggu, Bu. Oke, nanti Ibu sediakan mungkin di hari Minggu Ibu sediakan kantongnya ya bagi yang terkendala kegiatan. Bagi yang tidak silahkan disiapkan. Kegiatan ini pun Ibu nggak ngerti ya kenapa dia tidak memperhatikan jadwal UAS yang seharusnya itu ada penyesuaian di situ. Tapi ya apalah bilang kita sajalah yang usaha menyesuaikan jadwalnya. Nggak mungkin juga Ibu nggak memberikan kesempatan kalian UAS. Silahkan tetap kalian buka, kalian kerjakan nanti kantong UAS akan Ibu berikan digeser waktunya. Hari Minggu pulangnya kan Kak Novela? Iya, Bu. Ya, oke. Sudah ya, Ibu sudahi dulu pertemuan hari ini. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Kalau ada salah-salah kata Ibu dalam berbicara, ya, menyampaikan sesuatu kepada abang dan kakak, dengan rendah hati Ibu meminta maaf dan semoga apa yang Ibu sampaikan materi ini bisa membawa manfaat bagi penulisan abang dan kakak nanti, khususnya untuk tugas akhir, baik skripsi maupun artikel. Ibu sudahi pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.